Pandang wajahmu dan berseru pertolongan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Kita akan membahas tentang inner beauty vs outer beauty. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, di zaman modern ini orang terkesima karena melihat dari luarnya, yaitu disebut outer beauty. Tetapi firman Tuhan pada hari ini akan mengajarkan kita bahwa kita melihat dari inner beauty, dari hati kita keluar, saudara. Itulah yang Tuhan mau, ya. Jadi saya akan sampai saudara tertipu bahwa orang cantik itu hebat, orang ganteng itu hebat. Tidak masalah, orang cantik bagus, orang ganteng bagus. Tetapi kalau hanya penampilannya saja bagus, tetapi hatinya jahat, buat apa, saudara? Ya. Jadi bagaimana mendapatkan hati yang baik, saudara yang kasih? Kita sebut dengan nama solusi jalan keluar hidup yang berhasil. Berhasil ini artinya dalam setiap aspek kehidupan, ya, bukan gagal. Artinya menemukan jalan keluarnya, kuncinya untuk hidup berhasil itu apa? Beberapa pendapat bahwa keberhasilan diraih hanya dengan kecerdasan pengetahuan. Tapi saudara, yang menentukan adalah hikmat Tuhan, karena kecerdasan pengetahuan sudah dibuktikan, ya. Steve Jobs, dia berkata sebelum meninggal, divonis dokter sakit kanker pankreas, dia katakan, buat apa saya mencari uang pagi, siang, dan petang sehingga saya kaya raya penuh dengan uang, ya. Pencipta, penggagas, ya, HP, produk Apple, tetapi akhirnya saya sekarat sakit begini. Dia cerdas, dia mahir dalam pengetahuan, saudara. Tapi ya itulah, dia menyesal di akhir hidupnya, saudara. Oleh karena itu, apakah hikmat Tuhan itu sehingga kita bahagia di dunia dan hidup berhasil, saudara? Ya. Jadi kecerdasan pengetahuan kita tetap berjalan bersama dunia, tapi dikendalikan oleh hikmat Tuhan. Di dalam Amsal 8 ayat 12-14, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan, ya. Dari dulu Salomo itu raja hikmat dan kecerdasan dan pengetahuan, saudara. Dan orang nomor satu dulu kaya raya dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan. Inilah, ya, Raja Salomo berkata, takut akan Tuhan, atau disebut hikmat, ialah membenci kejahatan. Jadi bisa membedakan antara yang jahat dan benar. Aku benci kepada kesombongan. Itulah, kalau manusia hanya pencapaian diri sendiri, saudara, sombong, ya, ujung-ujungnya sombong, karena tidak ada yang kontrol, hanya dengan kekuatan diri sendiri. Sedangkan manusia dicipta oleh Tuhan, harus kembali kepada Sang Pencipta. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bayangin, tipu menipu, muslihat, pemalsuan, penjahatan. Wah, itu orang jahat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, ya, hikmat Tuhan berjalan seiring dengan kecerdasan pengetahuan, serta menuntun seorang untuk memberikan nasihat, pertimbangan, pengertian, dan kekuatan, saudara. Inilah yang menentukan, saudara, jatuh atau bangun. Jadi hikmat Tuhan, pengambil keputusan. Dan apakah hikmat Tuhan bisa diminta? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya. Minta kepada Tuhan, ya, dengan pengakuan dosa dulu. Tuhan Yesus, aku mengaku dosa-dosa kami, minta diampuni, dan aku percaya bahwa Engkau adalah juru selamat penebus dosa, mati di kayu salib, dan pada hari ketiga bangkit dari antara mati untuk menebus dosa-dosa saya,
Saya minta diampuni dan saya minta hikmat darimu, segambar dan serupa Kristus. Maka saudara akan diberikan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, untuk mengenal hikmat Tuhan itu, saudara harus takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa takut akan Tuhan itu? Ya, pertama mengenal Tuhan. Ya, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Tidak mungkin saudara bisa memiliki hikmat yang hebat hanya dengan diri sendiri, sedangkan manusia jatuh dalam dosa, saudara. Ya, harus kembali kepada Sang Penciptanya. Jadi saudara harus mengenal Tuhan dulu, baru mendapatkan hikmat Tuhan itu. Kalau enggak, saudara berjalan sendiri dengan kecerdasan pengetahuan sendiri. Ya, tapi kalau saudara ingin hikmat Tuhan, mengenal Tuhan dulu, cari Tuhan dulu, ya, membaca, merenungkan firman Tuhan, disitulah saudara akan menemukan hikmat Tuhan. Setelah itu saudara baru mengenal diri sendiri sesuai hikmat Tuhan, yang mendapat pengertian yang benar untuk mengenal diri kita. Siapakah diri sendiri itu? Inilah saudara, seperti ada tertulis Roma 3 ayat 10 ayat 12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Seorang pun yang berakal budi tidak ada. Seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini Alkitab saudara yang mengatakan, karena sejak Adam jatuh dalam dosa, dia katakan begini. Dan Lewis Smedes memberikan satu statement. Bayangkan sebuah masyarakat di mana tidak ada seorang pun yang mempercayai orang lain, untuk mendapati janji di mana setiap pemimpin berbohong sebagai biasa, di mana setiap guru dicurigai sebagai penipu akademis, dan setiap pendeta sebagai penipu moral, di mana kontrak tidak pernah diharapkan untuk ditepati, tidak ada mitra bisnis yang dapat membuat keputusan dengan keyakinan bahwa ia memiliki tahta yang benar. Hidup akan menjadi brutal tanpa kepercayaan kita berubah, dan komunitas menjadi gerombolan dari masyarakat, menjadi geng. Inilah saudara yang kasih dalam Kristus. Ya, kalau kita ketemu orang yang hati nuraninya jahat, saudara, kita tidak akan percaya sama dia, saudara, ya, karena dia akan menipu kita, saudara. Buktinya, saudara, ya, saya mau tanya, industri pabrik apa yang produksinya dicetak selamanya hingga kiamat, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Yang pertama, gembok, ya, manusia merasa khawatir, ketakutan, rumahnya pasti digembok kalau dia keluar, satu keluarga kosong, takut dicuri. Itu membuktikan bahwa tidak percaya kepada manusia lain. Kedua, kunci. Saudara punya rumah 2 tingkat, setiap kamar pasti ada kuncinya. Apabila tidur malam, saudara mau keluar kota, semua dikunci semua, takut hilang, saudara. Karena kita tidak percaya, maaf bicara, kepada siapapun, tidak percaya. Ketiga, mobil. Apa saudara rela parkir di mall di mana mobilnya nggak dikunci? Nggak mungkin, karena takut hilang, takut dicuri orang. Itulah saudara yang disebut kepercayaan kita kepada orang lain sudah punah. Saudara. Itulah yang dibeberkan oleh Alkitab, bahwa manusia berdosa. Tapi puji Tuhan saudara, ada jalan keluar, yaitu kita dimulai dari identitas baru. Yang tadi adalah identitas lama di dalam Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, saudara. Yang tadi dikatakan, siapakah manusia itu dan siapakah Tuhan itu? Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Yang lama kita tinggalkan, sekarang hidup menjadi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah kita memiliki identitas baru, pengakuan dosa kepada Tuhan Yesus Kristus, dan diampuni dan menerima hidup yang baru, lahir baru, kita baru berani menolak dosa, dan kita baru mengenal Tuhan.
Apakah kehendak Tuhan, saudara? Kehendak Tuhan adalah yang pertama kasih, karena Dia adalah kasih. Ya, kita mengampuni musuh-musuh kita yang bersalah kepada kita. Ya, kita menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan dosa ini. Kita menjadi sinar cahaya yang menerangi kegelapan, ya, yang memberikan kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah. Itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Solusi hidup berhasil dalam setiap aspek kehidupan. Kita harus memiliki hikmat dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.